Selamat pagi adik-adik. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan juga kidung cerianya. Sebelum kita mulai, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 361, bait 1 dan 2. Kidung Ceria 361, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh menyertai kami, anak-anak-Mu dalam segala kegiatan kami. Tuhan, kami akan mulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong berkati kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan tolong bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat beribadah dengan baik, dan kami juga dapat menerima firman-Mu dengan baik. Agar kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan duduk.
kita akan membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Kita membacakannya bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 130 bait 1 dan 2. Kidung Ceria 130 bait 1 dan 2. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini yang Engkau beri kepada kami. Sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami mengerti maksud dari isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik dipersilakan berdiri. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 6 sampai dengan 11 yang berbunyi, "Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, 'Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi.' Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, 'Siapakah orang ini?' Dan orang banyak itu menyahut, 'Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.'" Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Isa dan para pengikutnya hampir mendekati Yerusalem. Mereka tiba di Bait Fagi yang terletak di Bukit Zaitun. Kemudian ia menyuruh 2 orang pengikutnya, sabdanya kepada mereka, "Pergilah ke desa yang ada di hadapanmu itu. Di sana kamu segera akan mendapati seekor keledai betina yang tertambat beserta dengan anaknya. Lepaskanlah keledai-keledai itu dan bawalah padaku. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, katakanlah sang junjungan memerlukannya, maka orang itu akan segera menyuruhmu membawa kedua keledai itu. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan Allah melalui nabinya. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia rendah hati dan menunggang seekor keledai, serta seekor anak keledai beban yang muda." Kemudian pergilah kedua pengikutnya itu dan melaksanakan apa yang disuruh oleh Isa kepada mereka. Mereka membawa keledai itu dan juga anaknya. Mereka membentangkan pakaian mereka di punggung keledai itu, lalu Isa duduk di atasnya. Sejumlah besar orang menghamparkan pakaian mereka di jalan, sedangkan yang lain memotong beberapa ranting dari pepohonan, kemudian menyerahkannya di jalan. Bagian dari orang banyak itu berjalan mendahului Isa, sedangkan sebagian lagi mengiringinya dari belakang. Sambil berjalan mereka berseru-seru, "Segala puji bagi anak Daud, mubaraklah dia yang datang atas nama Tuhan, segala puji di tempat yang maha tinggi."
Ketika Isa masuk ke kota Yerusalem, gemparlah seluruh penduduk kota itu. Lalu mereka bertanya, "Siapakah gerangan orang ini?" Jawab orang banyak yang mengiringi Isa, "Dialah Isa, nabi dari kota Nazaret di wilayah Galilea." Halo adik-adik, ada sukacita ya adik-adik hari ini? Karena kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Dan kita juga sudah melihat video bagaimana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Firman Tuhan yang kita baca bercerita pada saat kedatangan Yesus di Yerusalem menjelang Hari Raya Paskah, di mana pada saat itu sudah menjadi tradisi bagi orang Yahudi dari berbagai daerah akan berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kehadiran Yesus di sana sangat dieluk-elukan oleh orang banyak, karena sebelumnya Yesus melakukan mujizat kesembuhan, sehingga orang banyak menyambut Yesus dengan meriah. Motivasi penyambutan orang-orang itu berbeda dengan maksud dari kedatangan Yesus. Motivasi penyambutan yang diberikan oleh orang banyak kepada Yesus karena ada pengharapan yang besar, menantikan seorang raja yang penuh kuasa dan akan tampil sebagai pemimpin dan membebaskan bangsa Yahudi dari jajahan Romawi. Tetapi sesungguhnya kehadiran Yesus di Yerusalem karena sudah menjadi rancangan Allah. Yesus datang bukan sebagai raja yang mempunyai kerajaan duniawi, mempunyai istana dengan pengawal yang bersenjata lengkap, melainkan untuk menggenapi nubuatan dari Nabi Zakaria jauh sebelum Yesus lahir. Kedatangan Yesus di Yerusalem untuk mengawali kesengsaraan yang akan mencapai puncak pada kematiannya di kayu salib, di mana kesengsaraannya akan membawa keselamatan bukan hanya orang Yahudi, tetapi untuk adik-adik, untuk Kak Wanda, dan untuk kita semua. Karena dialah Mesias, Sang Raja Damai, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia dan bangkit kembali pada hari yang ketiga naik ke surga. Itulah mengapa Yesus datang hanya mengendarai hewan keledai. Hewan yang dikenal begitu lemah dan begitu lamban saat berjalan. Bukan kuda yang kuat dan yang cepat pada saat berlari. Di sini Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kedatangannya hanya dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Nah, adik-adik, kalau murid-muridnya dan orang-orang dalam firman Tuhan tadi memberikan penghormatan kepada Yesus dengan meletakkan pakaian mereka di atas keledai dan menghamparkan pakaian, daun-daun, dan ranting-ranting yang dilewati Yesus. Bagaimana caranya kita menyambut kehadiran Yesus? Apakah harus dengan menghamparkan pakaian? Atau kita menyebarkan daun-daun dan ranting-ranting untuk dilewati Yesus? Tidak perlu adik-adik. Cara kita menyambut Tuhan Yesus sebentar lagi yang akan kita peringati melalui kematian Yesus di kayu salib dan merayakan kebangkitannya yang kita kenal dengan Paskah. Caranya, kita menyambut dengan penuh sukacita dan membawa damai. Yesus saja yang punya kerajaan surga datang dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Terus, apalagi yang harus kita sombongkan dalam diri kita adik-adik? Tidak ada adik-adik. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita harus mencontoh Yesus yang mempunyai sikap rendah hati, selalu bersukacita, bergembira, ceria, bersemangat, dan jangan sombong atau tinggi hati. Tidak ada lagi yang harus kita perlu sombongkan, karena tubuh dan kehidupan kita adalah milik Yesus. Nah, adik-adik,
nanti kita PA akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan dengan membuat lomba keranjang kasih, di mana adik-adik akan menghias telur dan keranjang. Hasil karya adik-adik setelah difoto bisa dikirim ke kakak layan. Selanjutnya, setelah difoto, adik-adik bisa memberikan kepada opa atau oma, atau orang-orang di sekitar adik-adik. Entah itu tukang sapu, entah tukang sampah, atau satpam, atau siapa saja yang ingin adik-adik untuk berbagi. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita membawa damai dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah melakukan itu semua dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus. Selalu berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa melakukan semua kehendak-Nya. Pasti Tuhan memberikan kemampuan. Nah, adik-adik, selamat menyambut kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 233 bait yang pertama. Kidung Ceria 233 bait yang pertama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami anak-anak-Mu mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus, berkati para pemimpin negara ini, supaya mereka dapat bekerja dengan adil, baik, jujur, dan bijaksana. Tuhan, berkati pemerintah dalam menangani kasus dari penyakit COVID-19 di Indonesia. Berkati program vaksinasi Tuhan, supaya boleh tersebar di seluruh daerah Indonesia. Tuhan, berkati daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam, supaya para korban boleh pulih kembali seperti sebelum mereka terkena musibah. Tuhan Yesus, berkati kami seluruh rakyat Indonesia, supaya kami boleh hidup berdampingan dengan cinta dan damai sejahtera. Ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja di muka bumi ini, terkhususnya gereja GPIB Yudea. Berkatilah dari pendeta, penatua, diaken, sampai kepada jemaat. Semoga persekutuan kami berjalan terus dengan baik, meskipun di masa pandemi saat ini kami harus beribadah dari rumah masing-masing, bertemu melalui Zoom, tetapi melalui pertolongan-Mu, kami percaya persekutuan di GPIB Yudea akan berlangsung dengan baik satu dengan yang lain. Berkatilah agar setiap program-program yang telah kami rancang, terkhususnya Pekat PA, dapat berjalan dengan baik. Tentunya semua itu dengan pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah juga agar kami semua warga
Jemaat GPB Yudea diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Semoga kita dapat bertemu lagi, bersekutu di gereja GPB Yudea secara langsung bertatap muka setelah pandemi selesai. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Untuk Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami orang tua yang betul-betul sungguh-sungguh sangat mencintai kami ya Tuhan, yang sudah merawat kami, menjaga kami, melindungi kami, mencukupi semua kebutuhan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau selalu sertai Mama dan Papa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk terus bisa merawat kami hingga kami tumbuh dewasa nanti ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberikan Mama dan Papa berkat, supaya dengan berkat tersebut, Mama dan Papa bisa mencukupi kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan mau memulihkan, mau menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, melalui orang-orang yang menjaga mereka. Dokter, suster, dan juga keluarganya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menyambut Tuhan dengan sukacita, dengan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan, barusan ya Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 152 bait yang pertama. Kidung Ceria 152 bait yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan Tuhan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun
Bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta perkapaian selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kiranya adik layan serta orang tua dapat mengisi link presensi di bawah ini. Jika adik layan atau orang tua merasa kesulitan dalam mengisi link presensi tersebut, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu, adik-adik di tanggal 4 April nanti di hari Minggu, di jam 8 pagi sampai selesai, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Paskah PKPA GPIB Yudea. Ibadah dan perayaan Paskah ini akan dilaksanakan melalui YouTube dan juga Zoom. Ada aktivitas yang akan adik-adik lakukan dan akan dilombakan. Untuk kelas TKA sampai TKB, aktivitasnya menghias telur Paskah. Adik-adik bisa menghias telur Paskah seperti gambar yang berikut ini. Aktivitas untuk kelas TKC sampai Tanggung, adik-adik membuat keranjang Paskah untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Silakan dilihat untuk video tutorialnya. Nah, adik-adik, ini bahan-bahan yang bisa adik pergunakan untuk membuat keranjang Paskah. Bisa dari botol plastik bekas, karton, ya. Nah, adik-adik pergunakan saja bahan-bahan yang ada di rumah ya. Untuk hiasannya bisa menggunakan pita, lem kertas warna-warni, tali, renda, kertas berwarna, pita Jepang, kancing dan juga manik-manik, bunga kertas. Nah, adik-adik bisa mempergunakan apa saja yang adik-adik punya ya. Jadi nggak usah persis sama seperti yang di sini. Kemudian untuk peralatannya, jangan lupa penting lem uhu ya. Kalau ada lem tembak boleh pakai lem tembak, tapi hati-hati ya pakainya ya. Staples. Nah, itu semua bahan-bahan dan alat-alat untuk mengerjakan keranjang Paskahnya. Nah, adik-adik, kita akan membuat keranjang Paskah dari botol plastik kosong. Nah, nanti kita akan potong ya, kira-kira di sini ya. Nah, adik-adik, botol plastiknya sudah dipotong dan menjadi seperti ini ya. Ini juga sudah dibersihkan. Sekarang kita mulai menghias botol plastik ini. Kita menggunakan pita Jepang. Kita lem dulu pinggirannya dengan lem uhu ya. Seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan pita Jepangnya seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita akan hias lagi dengan pita Jepang, tetapi bagian yang paling bawah sini ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat pegangannya ya. Ini dari karton, ukurannya 2,5, panjangnya ini 30 cm ya, lebarnya 2,5, panjangnya 30 cm ya. Nah, untuk mempermanis kita gunakan rengga di seperti ini ya, nanti adik-adik ya, kayak gini. Nanti kita lem dengan uhu ya, kayak gini.
seperti ini. Kita pasangkan di sini, begini ya. Kita pakai staples untuk merekatnya. Nah, sudah jadi keranjangnya ya. Kita akan nambah lagi hiasannya dengan kancing ya adik-adik. Kita taruh dulu ya bukunya. Sudah jadi nih adik-adik. Nah, keranjang kita sudah jadi. Nah, adik-adik, selamat berkreasi membuat keranjang Paskah. Adik-adik, berikut adalah link Zoom untuk aktivitas hari Minggu tanggal 4 April 2021 nanti. Kemudian, adik-adik, aktivitas ini akan dilombakan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik dan kakak layan akan mengerjakan aktivitas ini pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 secara bersama-sama. Yang kedua, adik-adik setelah mengerjakan aktivitas tersebut, adik-adik foto dan fotonya dimasukkan ke media sosial adik-adik. Kemudian jangan lupa ya untuk tag plakat PA GPIB Yudea. Dan kemudian like dengan jumlah terbanyak akan mendapatkan hadiah. Dengan catatan 1 hadiah atau 1 pemenang untuk masing-masing kelas. Yang ketiga, jika jumlah like-nya sama, maka akan ada penilaian tambahan dari KPG. Yang keempat, pemenang akan diumumkan di media sosial Pekat PA GPIB Yudea pada hari Senin tanggal 5 April 2021 pada jam 13.00. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Warta PLKPA yang selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga ya untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 265 bait 1 dan 3. Kidung Ceria 265 bait 1 dan 3. Adik-adik, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup mata dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengar tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami bisa mencontoh seperti Yesus yang datang dengan penuh rendah hati
dengan penuh kesederhanaan. Jadikan kami anak-anak seperti itu ya Tuhan, anak-anak yang rendah hati dan penuh kesederhanaan, bukan anak-anak yang tinggi hati dan sombong. Karena apa yang bisa kami sombongkan lagi ya Tuhan? Hidup dan diri kami itu adalah milik-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sertai kami Tuhan, jauhkan kami semua dari mara bahaya dan kecelakaan. Biarlah kiranya kami Engkau tuntun betul-betul menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Lebih dari itu semua ya Bapa, ampuni salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.